Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sahabat-sahabat pendengar setia dimanapun Anda berada, yang kami hormati dan kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah sehingga kita dapat bertemu dan berjumpa dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin, amin, Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang puasa. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya puasa. Menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak pantas ataupun tidak bermanfaat dan sebagainya. Sedangkan puasa menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya, mulai dari terbit matahari ataupun terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Puasa itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu wajib atau puasa wajib. Apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa, yaitu seperti puasa pada bulan Ramadan ini, puasa kafarat atau puasa nazar. Dan yang kedua yaitu puasa sunnah. Yang ketiga puasa makruh. Dan yang keempat yaitu puasa haram. Puasa haram itu apa? Puasa yang apabila dilakukan ataupun dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti 2 hari raya dan hari tasrek. Syarat wajib puasa itu yang pertama adalah berakal. Jika seseorang itu tidak mempunyai akal, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seperti orang gila, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi sahabat-sahabat, pada bulan Ramadan ini marilah kita berpuasa dengan sepenuh hati dengan niat yang benar dan baik. Jika kita tidak melakukan puasa, maka kita sama saja digolongkan dengan orang gila. Yang kedua syarat wajib puasa yaitu baligh. Baligh itu jika anak laki-laki berusia 15 tahun ataupun sudah bermimpi keluar mani. Dan bagi anak perempuan itu berusia 9 tahun atau sudah mengalami haid. Yang ketiga yaitu kuat atau mampu atau kuasa untuk mengerjakannya. Jika seseorang itu tidak mampu untuk mengerjakan puasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau diberi rukhsah kepada Allah atau keringanan. Contohnya seperti musafir, orang yang sudah tua renta, yang umurnya sudah puluhan tahun ataupun ia sudah tidak mampu untuk melakukan puasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa ataupun diberi keringanan kepada Allah. Tetapi mereka bisa mengqadha di lain hari sebanyak puasa yang ia tinggalkan.
Dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya, barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, lalu ia berbuka ataupun tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak yang ia tinggalkan di lain hari, ataupun mengqadha sebanyak yang ia tinggalkan. Dalam ayat lagi, wa 'alal ladzina yuti'unahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah ayat 184. Wajib bagi orang yang berniat menjalankannya. Jika ia tidak berpuasa, maka ia wajib membayar fidyah, maka memberi makanan kepada seorang miskin. Jadi Bu, di sini ada orang-orang tertentu yang diperbolehkan ataupun diberi keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu yang pertama, orang yang sudah tua renta tidak mampu untuk melakukan puasa, maka ia harus membayar fidyah sebanyak yang ia tinggalkan. Yang kedua, orang yang sakit, yang mana sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau apabila ia melakukan puasa, maka ia akan bertambah parah sakitnya, maka ia juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah kepada orang miskin. Yang ketiga yaitu ibu hamil ataupun menyusui. Jika ibu itu khawatir akan dirinya, maka dia harus membayar fidyah. Tetapi jika ia khawatir kepada anak dan ibunya, ia juga harus membayar fidyah. Dan apabila ia khawatir dengan anaknya saja, maka dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Fidyah itu memberi makanan kepada orang miskin sebanyak 1 mud makanan atau setara dengan 6 on. Jadi apabila ia meninggalkan puasa sebanyak 6 hari ataupun lebih, maka 1 hari 1 mud makanan tinggal dikalikan selama ia tidak berpuasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.